Oke, mari kita urai ini. Coba bayangkan, Anda punya barang mewah, terus Anda jual ke luar negeri. Tapi anehnya, di dokumen resmi harganya itu dicatat cuma seperempat dari harga aslinya. Seperempat? Wah, itu sih parah banget ya bedanya. Kan, rasanya kayak Anda sengaja minta kwitansi dengan harga super murah waktu beli barang impor. Ya, buat menghindari pajak, bea cukai gitu kan. Betul sekali, tapi bedanya ini bukan soal koleksi pribadi. Ini ekspor minyak sawit mentah atau CPO dalam skala raksasa yang menyangkut uang triliunan rupiah. Dan sekarang skandal ini lagi dikejar habis-habisan ya oleh Kejaksaan Agung. Tepat. Makanya di penelusuran mendalam kita kali ini, misi kita adalah membongkar kasus tersebut. Dan yang bikin geleng-geleng kepala itu betapa masifnya anomali ini loh. Menteri Keuangan kan Bapak Purbaya Yudi Sadewa itu bahkan sudah memegang data dari 10 perusahaan besar CPO. Oh, 10 perusahaan raksasa, semuanya langsung dicek. Jadi mereka melakukan pengecekan acak gitu. 3 pengapalan per perusahaan. Dan dari situ mereka menemukan fakta yang sangat mengejutkan. Fakta kayak gimana tuh? Ekspor ke Amerika Serikat misalnya. Di Indonesia tercatat dengan harga yang anjlok ke sepertiga atau seperempatnya saja. Cuma sepertiga. Iya, sepertiga dibanding nilai impor yang benar-benar dibukukan oleh otoritas di Amerika sana. Tunggu dulu, kalau selisih harganya hilang sampai 75% begitu, logika aja nih, kapal-kapal kargo raksasa ini nggak mungkin bisa keluar pelabuhan dengan mulus kan? Harusnya sih memicu alarm ya. Nah, kok bisa nggak ada alarm kecurigaan dari sistem pengawasan kita sejak awal mereka mulai berlayar? Yang sangat menarik di sini adalah bagaimana trik ini dimainkan lewat dokumen. Jadi di atas kertas kepabean pelabuhan kita ya semuanya terlihat sah-sah saja. Oh, jadi secara volume barang fisiknya memang cocok sama manifest pelabuhan. Betul, volume fisik cocok. Dan harga yang tertera di invoice juga sesuai sama yang mereka laporkan di awal. Terus gimana caranya harganya bisa sangat rendah tapi tetap legal? Nah, ini terjadi karena mekanisme yang biasa kita sebut transfer pricing atau under invoicing. Ah, transfer pricing. Istilah ini lumayan sering terdengar nih di berita bisnis. Ya, memang lumrah. Tapi sebenarnya gimana sih cara kerja transfer pricing di kasus ini sampai bisa mengelabui pencatatan dua negara sekaligus? Sederhananya begini, perusahaan CPO di sini itu tidak langsung menjual minyak sawitnya ke pembeli akhir di Amerika. Oh, jadi mereka nggak langsung jualan direct ke sana? Enggak, mereka menjualnya dulu ke anak perusahaan mereka sendiri. Atau ya entitas perantara lah. Yang biasanya sengaja didirikan di mana tuh? Biasanya di negara bebas pajak. Nah, mereka jual ke perantara ini dengan harga diskon yang sangat murah. Ngerti, ngerti. Makanya di atas kertas keuntungan perusahaan Indonesia kelihatan kecil. Tepat. Dan otomatis pajaknya juga ikut anjlok kan? Berarti setelah itu barulah si perusahaan perantara ini menjual CPO-nya ke pembeli asli di Amerika. Iya. Tapi kali ini dijual dengan harga pasar yang wajar. Jadi keuntungan besarnya nyangkut di perusahaan perantara itu. Wow, licin juga ya. Jadi kapal kargonya secara fisik tetap berlayar dari Indonesia langsung ke Amerika, Fisiknya langsung jalan, betul. tapi aliran uang dan dokumennya mampir dulu ke perusahaan perantara buat disunat harganya. Pantes saja pelabuhan kita meloloskan. Karena invoice awalnya memang murah dan sesuai prosedur mereka. Kejanggalan ini berarti baru ketahuan kalau kita menyandingkan langsung data ekspor di Indonesia dengan data kedatangan impor di Amerika ya. 100% betul. Makanya celah manipulasi seperti ini hampir mustahil dibongkar kalau penegak hukum cuma bekerja sendiri-sendiri. Harus lintas lembaga ya kerjanya. Sangat harus. Jika kita hubungkan dengan gambaran besarnya, inilah alasan mengapa langkah Kejaksaan Agung sekarang menjadi sangat tajam. Apalagi Direktur Penyidikan Jampitsus, Bapak Syarif Sulaiman Nahdi menyatakan kalau penyidikan ini udah berjalan lebih dari sebulan. Dan statusnya sudah naik ke penyidikan umum atau sprendik umum. Berarti data lintas negara yang dibuka oleh Kementerian Keuangan tadi benar-benar jadi peluru krusial buat mereka ya? Sangat krusial. Data itu memvalidasi dugaan kuat yang selama ini sudah diendus sama pihak kejaksaan. Dan kolaborasi bongkar data ini, buat Anda yang mendengarkan, bukan cuma sekedar urusan angka di atas kertas loh. Pasti ada dampak langsungnya ke masyarakat. Bener banget, saat triliunan rupiah pendapatan negara menguap gara-gara trik kwitansi diskon ini, imbasnya langsung ke kita semua. Karena itu duit negara kan? Iya, dana yang hilang dan disembunyikan itu adalah pajak yang seharusnya masuk ke kas negara. Uang yang secara nyata dibutuhkan untuk mengaspal jalan raya yang Anda lewati setiap pagi. Atau buat bayar subsidi pemerintah.
Betul, atau buat membangun fasilitas sekolah anak-anak. Makanya saat perusahaan besar menghindari kewajiban mereka lewat celah ini, kitalah yang secara tidak langsung menanggung bebannya. Ini adalah pertaruhan besar sih bagi sistem hukum kita. Mampukah kerjasama antar lembaga meruntuhkan struktur kejahatan finansial yang sudah didesain sangat rapi antar bangsa? Tapi kelihatannya kejaksaan sangat serius ya menangani ini. Iya, beberapa pihak sudah diperiksa. Bahkan ada satu fakta lagi nih yang bikin penasaran. Fakta apa tuh? Kejaksaan Agung secara terbuka mengisyaratkan kalau penyidikan ini tidak akan berhenti di CPO saja. Oh, mereka mau melebarkan radar penyidikannya ke sektor lain. Betul, mereka bisa saja memperluas penyidikan ke sektor usaha yang berbeda. Wah, itu sinyal peringatan yang sangat keras bagi industri ekstraktif dan komoditas besar lainnya di negeri ini. Benar sekali. Jadi setelah melihat bagaimana trik perusahaan perantara dan manipulasi harga seperempat ini bisa berjalan sangat lancar di sektor sawit, Yang ukurannya sangat masif ya. sangat raksasa. Coba Anda pikirkan, mengingat kekayaan alam kita yang diekspor begitu beragam setiap harinya. Pasti ada celah serupa di tempat lain. Iya, sektor industri raksasa mana lagi di luar sana yang mungkin diam-diam memainkan trik kwitansi diskon yang sama selama bertahun-tahun tepat di bawah hidung kita. Wah, Pak Yeka gimana Pak? Pak Yeka membela Anda Pak. Pak, ada ini Pak. Dari masalah gimana Pak? Izin Pak. Pak, dari ini gimana Pak? Bapak, ngomong dulu Pak. Pak, gimana Pak? Dulu Pak. Kurban nggak Pak? pada teman-teman semua, selamat malam. Jadi pada hari ini, Senin, tanggal 25 Mei 2026, berdasarkan surat perintah tanggal 6 Maret 2026, perihal dugaan tindak pidana korupsi dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap terdakwa perkara tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya tahun 2022. Tim penyidik telah melakukan pemeriksaan sebagai terhadap seorang saksi atas nama saudara YHF selaku anggota Ombudsman RI periode 2021 sampai dengan 2026. Bahwa setelah melalui beberapa serangkaian penyidikan dan beberapa alat bukti yang sudah kita dapat, maka tim penyidik menetapkan saudara YHF selaku anggota Ombudsman RI periode 2021 sampai dengan 2026 sebagai tersangka dalam penyidikan dimaksud. Sedangkan kasus posisinya singkat adalah sebagai berikut. Pada awal bulan Februari tahun 2022, pada saat terjadi kelangkaan minyak goreng di Indonesia, YHF selaku anggota Ombudsman RI menginisiasi untuk melakukan investigasi dengan cara memerintahkan tim Kepala Keasistenan Utama 3 melakukan survei di 34 provinsi di wilayah Indonesia dan tracking melalui media yang selanjutnya dituangkan dalam laporan Ombudsman tanggal 24 Maret 2022 perihal dugaan maladministrasi dalam penyediaan dan stabilisasi harga minyak goreng oleh Kemendak RI. Bahwa saudara YHF telah merubah materi laporan informasi Ombudsman RI tersebut yang semula terkait dengan kelangkaan minyak goreng menjadi pencabutan DMO atau Domestic Market Obligation untuk kepentingan ekspor yang disusun secara melawan hukum, sehingga ketentuan Kementerian Perdagangan RI terkait DMO direkomendasikan Ombudsman RI untuk dicabut. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa DMO ini merupakan perbuatan melawan hukum yang kita sangkakan terhadap perkara minyak goreng ya, pada tahun 2022. Bahwa LHP Ombudsman RI nomor 418 tanggal 15 Agustus 2022 yang disebut secara melawan hukum oleh saudara YHF seharusnya hanya diberikan kepada Kemendak RI sebagai terlapor. Tetapi saudara YHF memberikan LHP kepada saudara MS
dan tim dari AALF Legal, ya, yang kemudian dijadikan dasar hukum untuk materi gugatan TUN dan materi gugatan perdata kepada Kemendag RI. Sehingga hal tersebut menjadi pertimbangan dalam putusan onslah perkara pidana CPO dengan terdakwa korporasi PT Wilmar Group, PT Musimas Group, dan PT Permata Hijau Group di tingkat pengadilan negeri. Bahwa saudara YF telah menerima sejumlah uang dari korporasi PT Wilmar Group terkait dengan LHP tersebut melalui rekening orang lain, ya, dan beberapa proyek dari perusahaan yang tergabung dalam Wilmar Group di kemudian hari, ya. Bahwa tersangka disangka melanggar pasal 21 Undang-Undang Tipikor, junto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Terhadap tersangka tersebut saat ini dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung. Cukup. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.